akhirnya kita bisa kumpul lagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Kak, cuma agak capek aja habis kuliah tadi. Aku juga baik Kak, cuman agak ngantuk dikit. Hehe, tidak apa-apa. Nanti kita buat suasananya jadi santai aja ya, supaya tetap nyaman dan semangat. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa bersama supaya sesi kita hari ini berjalan lancar. Saya akan memimpin doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih karena Engkau mempertemukan kami dalam satu kelompok. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk saling terbuka, memahami dan menguatkan satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, saya jelaskan sedikit ya. Tujuan dari konseling kelompok ini adalah supaya kita saling mendukung dan belajar memahami diri sendiri maupun orang lain. Melalui sesi ini kita bisa saling berbagi pengalaman, perasaan dan pandangan dengan suasana yang aman dan penuh penerimaan. Jadi kita akan belajar bersama tanpa saling menghakimi. Jadi nanti kita bisa cerita apa yang kita rasain gitu Kak. Betul sekali. Tapi ingat ya, semuanya dilakukan dengan sukarela. Kalian bisa berbagi kalau merasa siap dan nyaman. Sebelum kita mulai, saya mau kita sepakat dulu tentang beberapa asas penting dalam konseling kelompok. Yang pertama, kerahasiaan. Semua yang dibicarakan di sini tidak boleh disebarkan ke luar kelompok. Yang kedua, keterbukaan. Kalau sudah merasa nyaman, cobalah untuk jujur dan terbuka dalam berbagi. Yang ketiga, sukarela. Tidak ada yang dipaksa untuk berbicara, semuanya dilakukan dengan kesediaan hati. Yang keempat, saling menghargai. Kita belajar untuk menghormati setiap perasaan dan pendapat teman-teman. Oke Kak, jadi kita harus saling menjaga ya biar semua merasa aman. Iya benar sekali Dewi. Kita akan berusaha menciptakan ruang yang aman dan saling mendukung. Sebelum kita masuk ke sesi utama, biar suasananya lebih cair, kita akan main permainan ringan namanya cerita di balik nama panggilan. Caranya gampang banget. Setiap orang menyebutkan nama panggilan yang biasa digunakan dan cerita kecil atau makna di baliknya. Bisa juga cerita lucu yang pernah terjadi karena nama itu. Tujuannya supaya kita saling mengenal lebih dekat. Saya mulai dulu ya. Kalau saya dipanggil Free, tapi dulu waktu SD teman saya salah nyebut jadi Fred. Kayak kata bebas, akhirnya malah jadi bahan candaan. Kalau saya biasanya dipanggil Sita, tapi dulu waktu kecil teman-teman sering dipanggil Osip. Katanya biar lebih lucu, sampai sekarang karena masih ada yang memanggil gitu. Kalau saya dipanggil Del, tapi dulu di sekolah ada teman yang manggil saya Adel, panjang banget. Karena katanya suara saya kecil, jadi harus kencang biar dengar. Kalau saya biasa dipanggil Yes, tapi dulu ada guru yang panggil saya Yesus kecil, cuma karena namanya mirip katanya waktu itu saya malu banget. Saya dipanggil Dew, tapi dulu teman dekat saya suka panggil Dew. karena katanya itu lebih manja. Haha, lucu-lucu ya ceritanya. Ternyata di balik nama panggilan banyak kisah yang bikin kita tertawa dan makin kenal satu sama lain. Semoga setelah ini kita bisa merasa lebih dekat dan nyaman berbagi. Terima kasih semuanya sudah mau berbagi. Sekarang suasananya lebih hangat dan akrab ya. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi inti, di mana kalian bisa membagikan hal-hal yang ingin dibicarakan hari ini. Terima kasih semuanya, karena suasana kita sekarang sudah lebih santai dan akrab. Nah teman-teman, setelah tadi kita saling mengenal dan mencairkan suasana, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap berbagi pengalaman pribadi. Di bagian ini, setiap dari kalian akan punya kesempatan untuk menceritakan hal-hal yang sedang dirasakan, dialami atau dipikirkan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tapi untuk saling memahami dan mendukung.
Berarti nanti kita bisa cerita tentang hal yang sedang kita alami gitu ya Kak? Ya, betul sekali Sita. Tapi ingat, tidak ada paksaan. Kalian boleh berbagi sejauh kalian merasa nyaman. Sebelum kita mulai berbagi, saya ingin memastikan dulu apakah kalian sudah merasa cukup nyaman untuk saling terbuka dan mendengarkan teman-teman lain dengan empati. Kalau aku sudah siap Kak. Saya juga Kak, alasannya suasananya sudah enak sekarang. Iya, saya juga siap, asal semuanya saling mendukung saja. Bagus sekali. Itu hal yang penting, kita saling mendukung dan tidak saling menghakimi. Karena dalam kelompok ini, setiap orang punya cerita yang unik dan berharga. Sebelum kita mulai berbagi, saya ingin kita ingat bahwa dalam kelompok ini kita belajar percaya satu sama lain. Kepercayaan itu tumbuh dari bagaimana kita saling mendengarkan dengan tulus, tanpa memotong, tanpa menilai. Kalau teman sedang berbagi, coba dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Oh, jadi lebih kayak saling memahami aja ya Kak? Betul Gabriela, kadang teman kita tidak butuh solusi langsung, tapi butuh didengarkan dengan penuh perhatian. Iya Kak, rasanya kalau didengarkan tanpa dihakimi itu lebih lega. Tepat sekali Sita. Nah, suasana seperti itulah yang mau kita bangun bersama di kelompok ini. Sebelum kita benar-benar masuk ke sesi berbagi, saya ingin mengingatkan kembali tentang asas konseling kelompok, terutama kerahasiaan dan saling menghargai. Semua yang dibicarakan di sini tetap menjadi milik kelompok ini saja, tidak disebarkan keluar. Dan ketika teman sedang berbicara, mari kita dengarkan dengan penuh hormat tanpa menyela atau menilai. Baik Kak, kita jaga sama-sama ya. Iya benar, kita jaga satu sama lain. Kalau nanti ada yang merasa kurang nyaman, silahkan bilang ya. Kita bisa berhenti sejenak dan menenangkan diri dulu. Kalau begitu, karena semuanya sudah siap, kita akan masuk ke tahap berbagi pengalaman. Terima kasih sudah berkomitmen untuk saling menjaga dan percaya satu sama lain. Siapa di antara kalian yang ingin mulai terlebih dahulu? Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap kegiatan inti. Di bagian ini, kalian boleh berbagi pengalaman pribadi yang sedang kalian alami atau yang belakangan ini cukup memengaruhi perasaan kalian. Kita akan coba dengarkan satu sama lain dengan terbuka dan penuh empati. Siapa yang merasa siap untuk mulai berbagi duluan? Kalau boleh saya aja duluan Kak. Baik, silakan Rosita, ceritakan saja dengan tenang dan perlahan ya. Belakangan ini saya merasa sulit fokus belajar Kak. Saya sering menunda-nunda tugas, kadang malah baru mengerjakan malam sebelum dikumpul. Saya tahu itu salah, tapi susah banget untuk berubah. Terima kasih Sita sudah berani berbagi. Teman-teman, bagaimana kalau hari ini kita jadikan masalah menunda tugas atau prokrastinasi yang dialami Rosita sebagai fokus utama sesi kita? Aku setuju Kak. Kayaknya aku juga pernah ngalamin hal yang mirip. Iya, aku juga setuju. Mungkin dari situ kita bisa sama-sama belajar. Baik, jadi kita sepakati bersama bahwa topik kita hari ini adalah tentang kesulitan mengatur waktu dan kebiasaan menunda tugas ya. Sekarang Sita, kamu boleh ceritakan lebih dalam ya, apa yang biasanya terjadi saat kamu mulai mengerjakan tugas. Biasanya saya sudah niat dari siang, tapi begitu buka laptop, saya buka media sosial dulu. Tiba-tiba sudah malam, dan akhirnya panik karena belum mulai apa-apa. Kadang saya juga merasa malas karena takut hasilnya tidak bagus. Jadi selain menunda, kamu juga merasa takut hasilnya tidak sesuai harapan ya? Iya Kak, rasanya kayak tidak percaya diri sama kemampuan sendiri. Aku bisa lihat banget Rosita. Kadang aku juga merasa takut gagal, jadi malah gak mulai-mulai. Tapi setelah aku coba buat jadwal kecil-kecilan, ternyata lumayan membantu. Aku juga dulu sering kayak gitu, tapi aku belajar buat kasih waktu istirahat di tengah belajar biar nggak terlalu stres begitu.
Iya Sita, kamu gak sendiri kok. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Pelan-pelan aja, yang penting mulai dulu. Wah, terima kasih teman-teman. Luar biasa ya, saling mendukung dan saling berbagi cara masing-masing. Sekarang coba kita refleksikan sedikit ya, waktu mendengarkan cerita Sita tadi, atau mungkin saat kalian mengalami hal serupa, perasaan apa yang muncul? Saya jadi ikut deg-degan Kak, soalnya kayak ngaca sama diri sendiri. Kalau aku merasa agak malu juga Kak, karena sadar sering kayak gitu. Saya juga merasa takut salah, takut kalau hasil kerjaan kan tidak bagus. Saya sendiri sering gelisah dan gemetar kalau sudah dekat deadline Kak. Terima kasih teman-teman. Jadi banyak perasaan yang muncul ya, deg-degan, gelisah, takut salah, malu. Itu semua wajar sekali, karena itu bagian dari pengalaman kita sebagai manusia yang ingin melakukan yang terbaik. Saya ingin meneguhkan bahwa perasaan tidak nyaman itu wajar, apalagi ketika kita berhadapan dengan hal yang membuat kita cemas atau takut gagal. Namun yang penting adalah bagaimana kita mengelola perasaan itu dengan cara yang sehat, seperti mengatur waktu, memberi diri ruang untuk istirahat, dan belajar menerima bahwa hasil tidak harus selalu sempurna. Kalian sudah luar biasa karena berani jujur dan terbuka hari ini. Perubahan memang tidak cepat, tapi langkah pertama adalah menyadari dan berani berbicara tentangnya. Dan kalian sudah melakukan itu. Iya Kak, rasanya lega banget bisa ngomongin hal ini bareng-bareng. Syukurlah, itulah tujuan dari konseling kelompok, supaya kita saling menolong dan menguatkan. Baik teman-teman, terima kasih untuk keterbukaan dan dukungannya hari ini. Kalian sudah menunjukkan keberanian dan empati yang luar biasa. Setelah ini kita akan masuk ke tahap penutup, di mana kita akan membuat refleksi singkat dari pengalaman hari ini ya. Baik teman-teman, tanpa terasa waktu kita sudah hampir selesai. Hari ini kita sudah melewati perjalanan yang luar biasa bersama. Mulai dari saling mengenal, berbagi pengalaman, sampai saling menguatkan. Sekarang kita akan masuk pada tahap penutupan sesi konseling kelompok ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit menyimpulkan hal apa yang kalian pelajari dari pertemuan hari ini. Saya belajar kalau saya tidak percaya diri dalam menghadapi Saya belajar kalau saya tidak sendiri dalam menghadapi rasa malas dan takut gagal. Ternyata teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, dan itu bikin saya merasa lebih kuat. Kalau aku belajar buat lebih sadar sama waktu dan mulai bertanggung jawab sama hal-hal yang kecil dulu. Saya jadi sadar kalau perasaan gelisah itu nggak selalu buruk, asal kita bisa mengelolanya dengan baik. Kalau saya belajar pentingnya saling mendukung dan tidak menilai diri terlalu keras. Buat aku sesi ini bikin aku lebih tenang dan termotivasi buat mulai berubah pelan-pelan. Terima kasih teman-teman. Refleksi kalian luar biasa dan sangat berarti. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, dan yang penting adalah kita terus bertumbuh dari pengalaman. Sekarang sebelum kita tutup, saya ingin mendengar sedikit kesan dan pesan kalian tentang kegiatan konseling kelompok ini. Saya merasa sangat terbantu Kak. Awalnya agak gugup, tapi ternyata suasananya hangat dan nyaman. Saya senang bisa berbagi dengan teman-teman, rasanya lega dan lagi termotivasi. Menurut saya ini pengalaman yang berharga banget. Saya belajar untuk lebih terbuka dan mendengar orang lain. Kegiatan ini bikin saya sadar bahwa kita semua butuh ruang aman untuk cerita dan didengarkan. Saya merasa bersyukur Kak, walau singkat tapi banyak hal yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih untuk kesan dan pesan kalian. Saya juga sangat bersyukur bisa mendampingi kalian hari ini. Kalian semua luar biasa. Sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Ayat ini diambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala tantangan, termasuk saat kita merasa lemah, takut atau tidak percaya diri,
Tuhan selalu memberikan kekuatan agar kita bisa bertahan dan bangkit kembali. Sekarang mari kita menundukkan kepala dan bersatu dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas waktu yang Kau beri hari ini. Kami bersyukur untuk setiap cerita, tawa, dan pelajaran yang kami terima. Kiranya Engkau terus menolong kami agar kami berani berubah, belajar mengelola perasaan, dan hidup dengan penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak teman-teman untuk keterbukaan dan kebersamaannya hari ini. Semoga setiap hal yang kita pelajari bisa terus menguatkan kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Kak.